Saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali di e-learning series Indonesian Institute of Management, serial Basic Financial Accounting bagi Account Officer, Credit Officer, atau Marketing Officer. Topik kita hari ini adalah Accrual Concept, topik ke-6 dari serial Basic Financial Accounting. Kali ini ada 3 topik yang akan kita lihat di dalam accrual concept. Yang pertama adalah konsep periode asumsi pelaporan keuangan. Yang kedua adalah konsep accrual basis dalam akuntansi. Dan yang ketiga adalah contoh penyesuaian pembukuan di dalam konsep accrual basis. Dari konsep periode asumsi pelaporan keuangan, kita tahu bahwa laporan keuangan itu ada periode laporannya. Misalkan kita akan membuat periode pencatatan laporan keuangan per 1 bulan, per 3 bulan, atau periode 1 tahun. Jadi yang pertama, laporan keuangan mempunyai periode pelaporannya. Adalah tidak mungkin kita misalnya kalau seseorang misalkan dia datang pergi ke kota berusaha, dari awalnya waktu dia datang ke kota dia hanya membawa beberapa lembar pakaian, kemudian setelah 20 tahun kemudian dia punya ruko, dia punya toko, kemudian dia punya mobil, dia punya rumah, maka kemudian dia bilang bahwa keuntungan usahanya dia itu adalah apa harta yang dia miliki sekarang kemudian dikurangi dengan 2 lembar pakaian dia yang dibawa waktu pindah ke kota. Jadi laporan keuangan itu mempunyai waktu, jadi dia hanya dibikin setelah 1 bulan, periodenya maksimum 1 tahun. Itu adalah konsep dalam pelaporan akuntansi. Pengakuan revenue dan expense atau pengakuan pendapatan dan biaya, ada satu prinsip yang namanya matching principle. Ya. Pencatatan expense dan revenue harus dilakukan dalam periode yang sama. Atau dalam bahasa Inggris kadang-kadang disebut sebagai let the expenses follow the revenue. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia mengakui ada pendapatan misalkan di tahun 2014, ini tahun 2015, di sini ada revenue, maka untuk setiap biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjual produk yang menghasilkan pendapatan atau revenue tersebut, maka semua biayanya harus juga diakui pada tahun yang sama. Jadi di sini juga harus ada expense. Ya. Nah, ilustrasi ini bisa juga dilihat dari sini. Dia ada revenue-nya. Maka kemudian segala biaya untuk menghasilkan revenue tersebut atau menghasilkan penjualan barang tersebut atau menghasilkan servis atau jasa tersebut, misalnya biaya advertising, biaya delivery, biaya utilities, maupun biaya produk itu sendiri harus sudah diakui juga. Ya. Jadi tidak boleh misalnya revenue diakui di tahun sekarang, kemudian biaya-biayanya diakui di tahun yang akan datang. Itu melanggar prinsip-prinsip dari akuntansi. Nah, itu yang terjadi pada dekade yang lalu di mana ada kasus Enron, kasus Xerox. Ya. Enron mengakui revenue-nya itu di tahun sekarang, kemudian expense-nya di tahun yang akan datang. Sementara pada kasus Xerox, mari kita lihat tujuan atau topik atau subtopik dari statement of cash flow yang akan kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama yaitu mengapa cash flow itu penting bagi perusahaan. Yang pertama, untuk tetap berkembang dan bertahan dalam bisnis, maka perusahaan butuh cash. Misalnya untuk investasi pada fixed asset, kemudian membeli inventory misalnya, maka dia butuh cash. Kemudian adalah suatu tantangan bagi perusahaan untuk menjaga cash itu tetap tersedia. Ya, jadi kalau misalnya dia butuh cash untuk operasionalnya, kalau tidak tersedia cash, maka itu akan bahaya bagi perusahaan. Ketika si supplier menagih,
uang pembayaran pembelian inventory, kalau kas tidak tersedia maka akan berbahaya bagi perusahaan. Untuk hal tersebut, maka perlu kehati-hatian dalam mengelola kas dan juga perlu perhatian pada cash flow perusahaan. Cash flow atau statement cash flow ini adalah salah satu dari laporan keuangan yang sangat penting. Laporan keuangan yang lainnya seperti neraca dan income statement itu hanya memberikan sedikit informasi terhadap cash flow. Tidak ada di situ penjelasan uang masuk dan uang keluar. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui arus uang masuk dan arus uang keluar dengan laporan cash flow ini. Pada laporan komparatif neraca, kita hanya tahu laporan perubahan posisi aset tahun lalu dan tahun sekarang. Begitu juga dengan perubahan posisi liabilities tahun yang lalu dengan tahun sekarang dan juga posisi equity dari tahun sebelumnya dengan kondisi equity atau modal pada tahun sekarang. Sementara itu, pada laporan income statement atau laba rugi, kita hanya tahu berapa revenue-nya, kemudian cost-nya, dan terakhir adalah net income-nya. Jadi, selanjutnya kita akan melihat bagaimana membuat atau menyiapkan statement of cash flow. Nah, untuk itu kita perlu laporan keuangan, kita perlu laporan income statement tahun terakhir, kemudian kita perlu laporan neraca tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang. Jadi kita ada komparasi untuk melihat perubahan posisi angka-angka account yang ada di neraca tahun lalu dan tahun sekarang. Jadi kita akan melihat perubahannya. Jadi kita perlu 2 tahun laporan neraca dan 1 tahun atau yang tahun paling akhir laporan dari income statement. Untuk menyiapkan cash flow ini, kita akan mentransformasikan laporan accrual yang dihasilkan di dalam income statement maupun di neraca untuk menjadi cash basis. Ya. Nah, ada 2 metode untuk menyiapkan cash flow ini. Yang pertama adalah direct method, yang kedua adalah indirect method. Nah, di dalam modul ini kita lebih menekankan kepada metode indirect atau metode yang tidak secara langsung. 99% laporan keuangan atau perusahaan menyiapkan cash flow dengan menggunakan indirect method ini. Topik kita hari ini adalah rasio analisis, topik terakhir dari serial Basic Financial Accounting. Pada hari ini ada 3 subtopik yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah pengertian rasio analisis, yang kedua klasifikasi atau jenis rasio keuangan, yang ketiga kita akan melihat contoh-contoh perhitungan rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan ini merupakan tool yang sangat powerful bagi account officer nantinya dalam melakukan analisa kredit atau analisa keuangan perusahaan. Ya, jadi rasio ini akan memberikan gambaran hubungan antara account-account atau items-items dari laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun yang ada di income statement. Rasio-rasio keuangan ini akan mengatasi kendala adanya perbedaan besarnya aset perusahaan. Maksudnya di sini adalah ketika kita membandingkan perusahaan kecil dengan perusahaan besar, maka kalau kita hanya melihat asetnya tanpa melihat rasionya, maka itu adalah tidak sebanding. Misalkan kita melihat atau membandingkan laporan keuangan atau kondisi keuangan Alfamart dengan Carrefour misalnya, Alfamart kalau dia hanya satu toko itu kan hanya mungkin 2-3 miliar, sementara Carrefour itu mempunyai aset yang miliaran, ratusan miliar. Jadi itu adalah tidak sebanding. Namun dengan rasio, maka selanjutnya mari kita lihat klasifikasi financial ratio. Secara umum,
Terdapat 3 klasifikasi financial ratio. Yang pertama adalah liquidity ratio atau rasio likuiditas. Yang kedua adalah profitability ratio atau rasio profitability atau rasio tingkat keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah solvency ratio atau tingkat solvensi atau tingkat kemungkinan adanya kebangkrutan atau bertahannya perusahaan ini hidup dalam jangka waktu lama. Mari kita lihat satu-satu definisinya, ya. Liquidity ratio itu mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Jadi ini berguna bagi kreditor. Kalau kreditor ingin melihat kemampuan perusahaan, kemampuan likuiditas perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya, maka kreditor tersebut seperti supplier atau bank, dia akan melihat liquidity ratio dari perusahaan ini. Selanjutnya, profitability ratio. Rasio-rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan profit ya, atau laba. Nah, ini juga berguna bagi kreditur. Ya, apakah perusahaan ini akan menghasilkan laba dan akan bertahan dan mampu membayar si kreditur. Dan investor juga mempunyai concern terhadap profitability ratio ini. Kalau seorang investor menaruh uangnya, maka kan dia berharap akan mendapatkan pengembalian atau adanya tingkat keuntungan atau keuntungan yang dikembalikan kepada si investor. Nah, kalau perusahaan tersebut mempunyai keuntungan, maka si investor berharap dia akan menerima bagian dari keuntungan tersebut. Kemudian, solvency ratio.